Selamat siang pemirsa, senang sekali tim Flash News kembali menemani siang hari Anda. Telah kami sediakan sejumlah berita terkini dan terpercaya edisi pekan ini. Bersama saya, Revalina Amalia, dan inilah Flash News Highlight. Berita pertama diawali dengan PLN yang baru saja berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor mengoperasikan SPKLU khusus angkutan umum perkotaan berbasis listrik. Fadila Faila akan memberikan laporan di lokasi terkait. Program Angkut Listrik Bogor atau ALIBO kini memiliki SPKLU baru khusus angkutan umum listrik. Baik pemirsa, sekarang saya sudah ada di charging station, tepatnya di kantor pusat PLN Bogor yang pertama kali ada di Indonesia terkhusus untuk angkutan umum yaitu Angkot Listrik Bogor ALIBO. Charging station ini mulai beroperasi pada hari Jumat 19 April 2024. Dan pada saat ini sekitar pukul 11.20 terlihat bahwa ALIBO sedang melakukan pengisian dayanya di charging station. ALIBO membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam untuk pengisian dayanya, tergantung dari jarak tempuh yang dihabiskan. Pengisian daya ALIBO sudah terjadwal dan kebanyakan pada sore hari. Nah, itu dia pemirsa informasi mengenai charging station ALIBO. Saya Vela dan saya kembalikan kepada Reva di studio. Berita kedua mengenai kedatangan Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Hsien Loong di Istana Bogor pada 29 April 2024. Perdana Menteri Singapura melakukan kunjungan ke Istana Bogor yang disambut oleh Presiden Joko Widodo. Pada pukul 12.41 siang, Perdana Menteri Singapura dan delegasi terlihat keluar dari Istana Bogor melalui pintu samping istana menuju Hotel Salak. Jalanan dari pintu samping Istana Bogor kembali diterapkan blokade oleh kepolisian. Setelah Perdana Menteri Singapura dan delegasi memasuki Hotel Salak, jalanan kembali dibuka dan kembali normal. Selanjutnya berita ketiga mengenai deklarasi Menteri Ketenagakerjaan tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ida Fauzia. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 76 tahun 2024 mengenai pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila dideklarasikan di PT Puninar Logistik Jakarta Timur. Sebelum pendeklarasian acara dibuka oleh Dirjen PHI dan Jamsos. Keputusan dideklarasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Kementerian Ketenagakerjaan dengan 7 perusahaan saling bersinergi untuk melaksanakan keputusan tersebut. Setelahnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia melakukan konferensi pers bersama awak media. Kami telah meluncurkan Kepmenaker nomor 76 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Kepmenaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Kegiatan ditutup dengan demo keahlian para driver kendaraan logistik Temin. Selanjutnya berita keempat, kami mengajak Anda ke Kabupaten Bogor, tempatnya Kampung Munjul yang terkenal dengan perkebunan sayur mayurnya. Rekan kami, Fadila Faila, akan mengajak kita untuk melihat aktivitas panen di Kampung Munjul, Kabupaten Bogor. Mulai dari cara menanam sayuran kangkung hingga proses panen sayuran kangkung. Halo Sobat Flash News, sekarang saya sudah ada di Kampung Munjul, Desa Ciareten Ilir, Kabupaten Bogor. Kampung ini merupakan kampung yang identik dengan perkebunan sayur mayurnya. Yuk ikutin kegiatan saya di Kampung Munjul. Di Kampung Munjul ini terkenal dengan kehijauannya. Sayur mayur yang tumbuh dari kampung ini sangat membantu perekonomian masyarakat dan juga sudah dikenal banyak orang. Banyak sayuran yang biasa ditanam, mulai dari daun singkong, kemangi, caisim, bayam, dan kangkung. Sayur bayam dan kangkung menjadi sayuran utama yang dibudidaya oleh masyarakat Kampung Munjul.
Usia panen tanaman bayam dan kangkung yang singkat menjadi alasan utama mengapa menjadikan tanaman sayuran yang dipilih untuk dibudidaya. Proses sebelum panen kangkung yaitu dilakukan pencangkulan terlebih dahulu selama 2 hari. Lalu dilakukan penanaman dan juga pemberian pupuk. Sobat Flash News, sekarang saya sudah ada di kebun kangkungnya dan di belakang saya sudah ada bapak yang akan menyiram kangkung ini yang sudah berusia 2 minggu dan 5 hari lagi kangkung ini bakal dipanen. Dengan menggunakan air dari kobangan yang telah disiapkan di setiap petak lahan, petani tersebut mengangkut air dalam kobangan lalu disiram ke tanah yang telah ditanami bibit sayuran. Nah Sobat Flash News, setelah kita melihat nih proses penyiramannya, selanjutnya kita akan beralih ke proses panennya. Setelah 20 hari, ibu-ibu kampung Munjul akan memanen sayuran kangkung yang sudah dalam masa panen. 800 ikat itu sampai berapa kilo itu, Bu? Nggak tahu ini mah diikat. Oh, dihitungnya ikat. Kalau 1.000 6.000. Oh. Kalau 500 ikat 30.000. Kegiatan pencangkulan, menanam, penyiraman, dan panen dilakukan oleh masyarakat Kampung Munjul setiap harinya. Halo Sobat Flash News, sekarang saya sedang bersama pemilik kebun, yaitu Bapak Kusnadi. Dan di sini saya sedang memegang salah satu biji dari sayurannya. Ini biji apa Pak? Kangkung. Oh kangkung. Kangkung ya. Oh iya. Ini sekitar berapa kilo Pak? Ini 1 kilo ini. Satu kilo. plastik ini 1 kilo. Oh, Penghasilannya ini sekitar 500 ikat. 500 ikat. Kalau lahan berarti sekitar 4 petakan yang tadi itu. Ternyata, perkebunan Kampung Munjul ini menjadi salah satu sumber utama perekonomian desa dan juga masyarakat Kampung Munjul. Nah, itu tadi keseruan saya memanen kangkung di Kampung Munjul. Sampai jumpa! Baik pemirsa, seru sekali ya memanen sayur langsung dari perkebunan Kampung Munjul. Baik, langsung saja berita kelima yaitu Festival Budaya Nusantara yang diadakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Sekitar 20 budaya ditampilkan di acara Festival Budaya Nusantara yang rutin diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Acara ini bertujuan untuk melestarikan budaya Nusantara dan memperkenalkan budaya-budaya kepada masyarakat luas. Festival Budaya Nusantara merupakan acara yang diselenggarakan secara rutin oleh mahasiswa-mahasiswi Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Pada tahun ini, acara dilakukan di alun-alun Kota Bogor dengan menampilkan 20 provinsi kebudayaan Nusantara. Halo Sobat Flash News, sekarang saya sudah ada di acara Festival Budaya Nusantara yang ke-15 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Di Festival Budaya kali ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan dari provinsi di Nusantara. Kali ini saya akan ajak Sobat Flash News untuk ke stand Provinsi Jambi. Kenapa Jambi? Karena Jambi terdapat gunung tertinggi kedua di Indonesia yaitu Gunung Kerinci. Yuk ikuti saya ke stand Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sendiri merupakan salah satu provinsi yang letaknya di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Nah, sekarang saya sudah ada di stand kebudayaan Provinsi Jambi. Yuk ikuti saya masuk. Di festival budaya ini, memperkenalkan Provinsi Jambi dengan booth yang berisikan makanan-makanan khas Jambi, pakaian adat khas Jambi, miniatur rumah adat khas Jambi, dan alat musik khas Jambi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan maskot dari Jambi, yaitu pengantin prianya. Halo Raffi. Halo Kak. Nah, jadi apa sih yang kalian angkat dari Provinsi Jambi ini?
pada kali ini kita mengambil tema Wariso Pusako Jambi, yaitu artinya warisan pusaka dari Jambi. Jadi kita mengangkat budaya-budaya yang sudah ada dari Jambi. Oke, untuk sendirinya ini si Raffi sebenarnya dari Provinsi Jambi atau dari luar Jambi malah? Enggak, aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jadi apa sih rasanya Raffi membawakan Provinsi Jambi ini? Dari seperti Raffi memakai pakaiannya pasti baru banget kan? Terus nanti Raffi bakal mementaskan ya kan? Itu gimana sih? Senang sih, karena festival budaya ini juga mengajarkan kita untuk melestarikan budaya di Indonesia kan. Jadi budaya di Indonesia itu banyak banget, karena kita mengenalkan juga budaya-budaya ini ke Indonesia. Jadi ke masyarakat Indonesia. Baik Sobat Flash News, ternyata selain kita berbeda-beda kebudayaan, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Boleh nggak sih ini saya lihat-lihat ke dalam dan boleh didampingi? Saya mau tanya-tanya nih apa aja sih yang ada di Jambi? Boleh. Terima kasih. Yuk. Dipamerkan satu persatu makanan khas Jambi, yaitu terdiri dari kopi Jambi, tempoyak, daging masak hitam, hingga kue Padamaran. Nyediain makanan, Oh, ya. terus ada miniatur rumah adat, terus sama ini Namanya Lukah Gilo. Iya. Oh, ini tempat- Rumah adat Jambi yaitu Kajang Lako ikut dipamerkan dalam booth ini dengan versi miniatur. Barang seperti bakul anyaman dan tampah rotan pun dari Jambi ikut dipamerkan. Pakaian adat laki-laki Jambi yaitu baju kurung dipamerkan dengan menggunakan mannequin sebagai gambaran detail pakaian dan cara penggunaan. Ini untuk kostum perempuan yang berwarna merah ini adalah kostum untuk persembahan. Nah, persembahan itu merupakan tarian sakral dari Jambi. Jadi untuk memakai pakaiannya sendiri itu tidak boleh sembarangan seperti itu. Dan untuk warna merah sendiri ini melambangkan keberanian. Oke, kalau untuk baju yang warna ungu ini digunakan untuk tari selampang laut. Tari selampang laut ini merupakan tari kreasi dari Jambi. Nah, untuk tari selampang laut ini menggunakan hiasan kepala yang namanya tekuluk. Kenapa tekuluk ditaruh di sebelah kiri? Karena ini merupakan gadis yang belum menikah. Kalau ditaruh sebelah kanan namanya gadis yang sudah menikah. Rangkaian acara festival budaya ini salah satunya adalah penampilan dari 20 provinsi Nusantara. Penampilan dilakukan cara berkelompok dan kompak untuk menunjukkan kebudayaan Jambi kepada masyarakat. Langsung saja kita sambut, ini dia budaya Jambi. Alkisah, hiduplah seorang raja yang sedang mencari permaisuri. Barusan, aku melihat gadis yang cantik Lian. Siapa dia? Di akhir acara, budaya Jambi mendapatkan penghargaan sebagai dekorasi stand terbaik di acara Festival Budaya tahun ini. Tujuan utama dilakukannya acara ini adalah untuk melestarikan budaya-budaya di Nusantara. Selain itu, juga belajar bersikap toleransi sesama budaya agar terjadinya rukun dan saling menghargai. Nah, itu dia penampilan dari Provinsi Kebudayaan Jambi. Yuk lestarikan budaya Indonesia. Sampai jumpa. Baik pemirsa, seru sekali ya menyaksikan kebudayaan Jambi di acara Festival Budaya Nusantara yang ke-15 oleh Sekolah Vokasi PB University. Baik, berita terakhir yaitu mengenai destinasi wisata Taman Marga Satwa Ragunan. Dari banyaknya destinasi wisata, kami akan mengajak Sobat Flash News ke salah satu wisata pilihan masyarakat Indonesia, Taman Marga Satwa Ragunan. Ragunan sendiri terkenal karena wilayahnya luas dan juga memiliki berbagai macam hewan satwa. Wisata Taman Marga Satwa Ragunan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Wisata ini menjadi wisata pilihan utama masyarakat Indonesia.
Wisata Ragunan merupakan kebun binatang pertama di Indonesia dan kurang lebih terdapat 295 spesies di dalamnya. Dengan harganya yang terjangkau, yaitu mulai dari 4.000 saja, sudah bisa masuk ke dalam Taman Marga Satwa yang luas ini. Halo Sobat Flash News, sekarang aku udah ada di salah satu destinasi wisata favorit masyarakat di Indonesia, yaitu Taman Marga Satwa Ragunan yang terletak di Jakarta Selatan. Nah Sobat Flash News, tadi aku udah masuk nih melalui pintu gerbang utama, yaitu di sebelah utara. Yuk ikuti aku keliling. Banyak aktivitas lainnya yang bisa dilakukan di dalam Ragunan. Mencoba mobil listrik mengelilingi Taman Marga Satwa Ragunan, sampai berkeliling menggunakan sepeda. Nah, sebelum aku keliling-keliling, aku mau rental sepeda di sebelah pintu utara. Berkeliling menggunakan sepeda memudahkan melihat berbagai hewan yang ada di Ragunan. Seperti mengunjungi gajah yang berasal dari Sumatera ini, yaitu gajah Sumatera. Nah Sobat Flash News, sekarang aku sudah ada nih di kandang gajah. Gajah ini merupakan hewan mamalia besar. Dan di belakang saya ini merupakan gajah yang berasal dari Sumatera. Hewan-hewan di dalam Taman Marga Satwa Ragunan ini terawat dan dimasukkan ke dalam kandang terbuka. Salah satunya, sekelompok unggas kecil. Semua dilindungi di dalam kandang sesuai dengan jenisnya. Mulai dari burung nuri kepala hitam, parkit, jalak Bali, hingga gelatik putih. Selain itu juga, spesies langka yaitu orangutan dipamerkan di dalam kebun binatang ini. Orangutan Sumatera merupakan spesies orangutan terlangka di Indonesia. Ada juga spesies yang terancam, seperti siamang. Siamang sendiri adalah kera hitam yang memiliki lengan panjang. Siamang ini sangat tangkal, sangat bergerak di atas pohon. Semua spesies hewan ada di kebun binatang Ragunan ini. Hewan yang hidup di darat hingga hewan yang hidup di air seperti burung pelikan. Nah Sobat Flash News, setelah mengelilingi hewan yang ada di darat, selain itu di Ragunan juga ada hewan yang hidup di air. Namanya pelikan timor. Pelikan timor juga biasa disebut dengan burung undan. Ciri khas dari hewan air ini adalah memiliki kantung di bawah paruhnya. Biasanya, panjang paruhnya mencapai 30 cm. Saat mendiami lahan yang basah, burung pelikan hidup secara berkelompok dan juga mereka adalah perenang yang baik. Selain terdapat kebun binatang hewan yang cukup lengkap, di Taman Marga Satwa Ragunan ini juga memiliki danau untuk pengunjung bersantai. Karena tadi aku udah puas nih keliling-keliling melihat binatang-binatang yang ada di Ragunan, dan sekarang saatnya istirahat sambil lihat danau di Ragunan. Danau yang luas dan dilengkapi bangku taman memungkinkan pengunjung untuk beristirahat dengan nyaman. Pengunjung bisa piknik di tepi danau dengan nyaman, ataupun hanya sekedar istirahat sejenak. Pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan berasal dari berbagai daerah dan kalangan, mulai dari keluarga, teman, hingga para orang tua dan guru dari siswa taman kanak-kanak. Ini acara anak-anak PAUD. Oh, anak-anak PAUD. Jadi ibunya ikut itu ya, liburan juga ya, pastinya dong. Jadi kenapa sih ibu dan teman-temannya itu memilih Ragunan sebagai destinasi wisata? Yang pertama karena murah pastinya ya kan. Oh, iya. Kedua masih terjangkau daerah Jabodetabek. Oh iya. Ketiga banyak edukasi di sini. Kita bisa lihat binatang, mengenalkan anak-anak sama binatang-binatang satwa gitu. Oh iya, jadi emang ya Taman Ragunan ini sangat bermanfaat. Nggak cuma untuk anak kecil, tapi untuk semua umur pun bisa masuk. Taman Marga Satwa Ragunan telah menjadi pilihan utama keluarga sebagai destinasi wisata edukasi untuk segala usia. Pengunjung juga bisa membawa oleh-oleh yang terdapat di booth souvenir Ragunan. Itu tadi keseruan aku di Taman Marga Satwa Ragunan. Sampai jumpa.
Baik pemirsa, seru sekali ya mengelilingi Taman Marga Satwa Ragunan dengan harga terjangkau. Sobat Flash News sudah bisa melihat berbagai macam hewan di Nusantara. Berita tadi adalah akhir jumpa kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan berita Flash News. Saya Revalina Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.